Oke, kita mulai. Pertama, kita hidupkan kompor dengan api sedang. Jangan terlalu besar karena nanti gosong. Kemudian, kita masukkan 250 ml air putih. Selanjutnya, garam. Garam ini netral semua masakan ya, jadi kita masukkan sebanyak 1/3 sendok teh garam halus. Selanjutnya, kita kacau hingga garam larut dan air mendidih. Kemudian, kacau hingga mendidih. Nah, kalau udah berasap-asap gitu, kita lanjutkan masukkan 100 gram gula merah yang sudah dihaluskan. Biar mudah larut, makanya kita harus menghaluskan gula merah. Kacau hingga semua gula merah larut di dalam air. Nah, karena sudah larut, selanjutnya kita akan memasukkan kelapa parut. Nah, kelapanya diusahakan kelapa muda dan yang bagian putihnya saja. Kelapa parutnya kita masukkan sebanyak 350 gram. Kacau hingga semua gula merah meresap pada bagian kelapa parut. Nah, ini kan agak basah. Jadi, untuk isiannya kita membutuhkan kelapa yang kering supaya tidak cepat basi. Nah, kita tunggu sampai semua gula merah yang larut menyerap kepada kelapa parut tersebut. Jangan sampai bosan ya. Pertama, kita pecahkan 1 butir telur. Selanjutnya, masukkan 1/3 sendok teh vanili, bisa bubuk, bisa yang cair. Selanjutnya, kita masukkan 1/3 sendok teh garam. Kemudian, 1 sendok makan minyak goreng yang masih baru, belum pernah dipakai. Nah, kita kacau hingga semuanya tercampur. Tidak perlu sampai mengembang, cukup semuanya tercampur. Kalau udah tercampur semua, selanjutnya kita masukkan 400 ml air. Masukkan semuanya. Lalu kacau kembali hingga merata. Selanjutnya kita masukkan santan kemasan 60 ml. Santan ini supaya adonan menjadi lebih enak. Kacau kembali hingga merata. Santan ini bisa juga digantikan dengan susu. Nah, kalau udah rata, masukkan 200 gram tepung terigu.
Jadi perbandingannya itu air sama tepung itu 1:2. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan tepung kanji supaya adonan tidak terlalu lembek. Kacau kembali hingga merata sampai semua tercampur. Nah, biasanya dadar gulung ini kan warna hijau, jadi kita masukkan pewarna pandan secukupnya. Kacau hingga merata. Warna hijau ini tergantung dari masing-masing yang ingin membuatnya. Kalau mau pekat, berarti ditambahkan lagi. Kalau enggak, ya cukup. Selanjutnya, agar adonan tidak menggumpal, kita saring adonannya menggunakan penyaring yang cukup rapat. Nah, kan masih terlihat gumpalan-gumpalan dari tepung terigu atau tepung kanji. Kita haluskan menggunakan pengacau yang tadi. Nah, sampai semua menjadi halus dan tidak ada lagi adonan yang ada di saringan. Nah, selesai. Selanjutnya, inilah hasil dari adonan untuk membuat kulit. Nah, kita pakai sendok sayur atau sendok gulai untuk mencetaknya. Kompor dengan api sedang. Jangan sampai terlalu besar karena nanti bisa gosong. Kita panaskan teflon sebentar. Nah, ini supaya adonan tidak lengket. Untuk mengecek panasnya, boleh kita taruh tangan di atas. Kalau udah terasa panas, berarti sudah panas. Kita kacau dulu sebelum memasukkan ke teflon. Kita masukkan 1 sendok sayur atau sendok gulai, tapi tidak penuh, supaya adonan tidak terlalu tebal. Nah, kelihatan adonan yang putih menjadi hijau merata semua. Nah, kalau udah masak, nanti akan kelihatan bolong-bolong pada adonan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan isian kelapa ke dalam adonan kulit dadar gulungnya. Nah, gulungnya agak sedikit ditekan supaya isinya padat dan tidak kosong, dan bagian yang kering kita rapikan supaya tidak merusak adonan sehingga menjadi bolong. Nah, jadi deh. Ulangi cara ini hingga semua kulit dadar gulung terisi. Semangat! Lanjut ya. Gak terasa adonannya udah sebanyak ini aja. Isiannya tinggal segitu. Nah, ini yang lagi dimasak. Ini sisa adonan yang belum dimasak. Ya, ini detik-detik terakhir. Adonannya tinggal sedikit. Untuk sekali pembuatan adonan ini, saya dapatkan dadar gulung sebanyak 22 buah. Tada! Ini dia penampakannya. Isiannya padat banget. Jangan lupa dicoba ya guys. Mantul loh.